Jamaah syukur rahmatullah, kesempatan yang diberikan oleh Allah, mari kita betul-betul bisa mengoptimalkan ya. Karena ini adalah merupakan hadiah dari Allah yang luar biasa, dimana saat ini adalah saat lagi kritisnya Indonesia. Karena apa? Karena corona kelihatannya semakin merajalela ya, tapi kita ambil Allah diberi kekuatan, kemudian kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah merupakan hal yang betul-betul hadiah dari Allah SWT. Kemudian sholat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya akan mencoba untuk mari kita bersama-sama merenungkan bahwa saat ini kita berada di bulan apa? Dzulqa'dah, tanggal 14 ini. Tanggal 14, siapa yang Yaumul Bid ya, ini kan pas pertengahan bulan Dzulqa'dah. Nah, bulan Dzulqa'dah itu kalau sesuai dengan surat At-Taubah ya, ayat 36, bahwa di sana dikatakan bahwa sesungguhnya jumlah bulan itu menurut Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan 4 itu. Jadi 4 bulan itu kemudian di hadis Rasulullah ditekankan adalah 1 bulan Dzulqa'dah ya, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Itu 4 bulan haram. Artinya bulan haram itu bulan suci ya, bulan suci. Maka di sini kalau kita berada di bulan haram, di bulan suci, tentunya di situ ya Allah amalan-amalan kita akan dilebihkan balasannya oleh Allah. Makanya eman kalau kita nggak tahu oh ini bulan suci, seharusnya kita harus melaksanakan amalan-amalan yang lebih banyak dari bulan-bulan yang lain gitu loh. Bulan Dzulqa'dah itu bulan suci. Tapi rata-rata di Ponorogo khususnya ya, di Ponorogo itu bulan suci malah bertentangan dengan Islam. Seharusnya kita memperbanyak amalan-amalan kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi di Ponorogo itu kebanyakan kalau bertemu dengan bulan haram ya, itu malah kadang-kadang dilarang kita melakukan perbuatan-perbuatan. Contohnya kita sebentar lagi setelah bulan Dzulhijjah adalah bulan Muharram, atau di Ponorogo terkenal bulan apa? Bulan Syuro ya. Bulan Syuro itu waduh pantangannya banyak sekali ya, sampai orang tuh menikahkan anaknya di bulan Muharram, bulan Syuro itu nggak berani yeah. Sampai kemarin tuh saya tuh ngetes kepala sekolah Muhammadiyah Balong gitu kan. Itu saya tes, kemudian saya tanya ibu-ibu itu, Bu, jenengan calon kepala sekolah Muhammadiyah. Tentunya di Muhammadiyah itu terkenal pada sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah nggih. Tes jenengan kagungan putra, punya anak maksudnya gitu ya, punya, kemudian nikahkan anaknya bulan Syuro, berani nggak? Katanya nggak berani. Nah itu kan hati-hati kalau ada semacam itu ya kan, karena di Ponorogo memang tradisinya nggak boleh menikahkan anaknya di bulan Syuro. Karena apa? Bulan Syuro itu Nyi Roro Kidul lagi mantu katanya kan gitu ya, jangan menyaingi Nyi Roro Kidul. Itu kira-kira gitu. Nah saya sendiri nggak tahu persis apakah benar ajaran semacam itu ya. Yang penting bulan Syuro adalah bulan Muharram, adalah bulan suci. Mari kita tingkatkan amalan kita, ibadah kita kepada Allah, pasti Allah akan membalas yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian di bulan Dzulhijjah, nah saya katakan di bulan Dzulhijjah itu adalah bulan suci juga. Ada apa di bulan Dzulhijjah itu?
Ya, kalau kita membaca surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr walayalin ashr wasyab'i wal watr. Ini ku artinya apa? Demi waktu fajar dan malam-malam yang ke-10, walayalin ashr wasyab'i wal watr, dan waktu yang genap dan ganjil. Apa maksudnya ini? Allah bersumpah menggunakan sumpahnya wal fajr, demi waktu fajar. Ya. Jadi Allah menggunakan sumpahnya demi waktu fajar. Loh, kalau Allah sudah bersumpah semacam itu, berarti di sini ada hal yang sangat lebih sekali. Di samping waktu fajar itu, kalau kita lihat ya semacam itu, ya, indahnya, dahsyatnya malamnya, pergantian antara malam dan siang itu, ya. Tapi di sini waktu fajar yang dimaksud menurut ahli mufassir itu adalah waktu fajar Asyura, Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu. Jadi waktu fajar di bulan Dzulhijjah itu terletak pada yang disebut sumpah di sini adalah waktu kita tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu Arafah. Nah, waktu di Arafah di sana, teman-teman kita, saudara-saudara kita itu saat ini kalau mau di bulan Dzulhijjah, berarti saat itu berada di Arafah. Nah, kalau sudah berada di Arafah di sana, kita wukuf di Arafah, disitulah kita dipamerkan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya. Loh, itu yang luar biasa, ya. Di Arafah itu nanti kita yang pergi haji, di sana dipamerkan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya bahwa inilah hamba saya, ya, yang sudah keadaan waduh kecapean yang luar, tapi dia tetap beribadah kepadaku, katanya Allah. Jadi kita dipamerkan waktu kita berangkat haji ke sana di Arafah. Nah, maka dari itu waktu wukuf di Arafah, ya, itu kesemat kita kan berhenti di sana. Artinya wukuf itu kan berhenti sebentar, berdiri sebentar. Jadi di sini kita tuh merenungkan nasib-nasib kita, mulai dari yang dulu, mulai kita itu tamyiz, ya, mulai kita tuh balik, ya, kita bawa semua di sana di hadapan Allah, kita laporkan kepada Allah. Ada mengatakan sebenarnya, kita laporkan semua kepada Allah, dosa-dosa kita laporkan, kita nangis di hadapan Allah di Arafah. Nah, hingga waktu di Arafah banyak orang yang menangisnya, waduh, pokoknya di sejadi-jadinya itu waktu di hadapan Allah itu di Arafah. Nah, kemudian di Arafah di situ tanggal 9 itu adalah waktu ganjilnya itu, ya. Itu juga di sana kita diperintahkan untuk yang tidak pergi haji apa? Puasa. Bayangkan, kita diperintahkan puasa Arafah. Ini yang hati sokanya gitu. Lah, kalau kita berpuasa di bulan Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah itu Arafah itu apa faedahnya atau manfaatnya? Ternyata di tanggal 9 Dzulhijjah itu Arafah itu kita akan diampuni dosa-dosa kita kapan? Yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Loh, itu puasa Arafah. Tapi kalau puasa Asyura, ya, hanya diampuni 1 tahun yang lalu. Nah, setelah Dzulhijjah kan ada bulan Muharram. Di situ nanti ada 10 Muharram itu kita puasa Asyura. Itu diampuni 1 tahun yang lalu. Nah, sekarang kalau di Arafah kita diampuni 2 tahun berturut-turut sebelumnya dan akan datang. Berarti apa? Berarti kita ada jaminan di sini bahwa kita ambil Allah dijamin masih ada diberi kesempatan untuk hidup 1 tahun yang akan datang. Karena apa? Karena mau diampuni oleh Allah 1 tahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan itu betul itu kan. Ya, memang benar semacam itu. Nah, jadi walaupun ini musim-musim corona, ya, kita saya mohon jangan sampai takut dengan corona, karena kita dekat dengan Allah, karena corona juga milik Allah. Pasrahkan saja semua kepada Allah. Yang penting, ya, kita tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Coba di musim-musim semacam ini kita jangan lupa untuk senantiasa berwudu yang benar, ya. Berwudu yang benar itu melebihi segala-galanya, ya. Setiap saat kita berwudu yang benar. Kita
masukkan air ke hidung, kemudian kita keluarkan air dalam hidung. Insya Allah virus-virus yang di hidung kita itu akan keluar. Nah, itulah kita yakinkan bahwa diri kita nanti akan menjadi kebal, imun kita akan meningkat. Karena kita sudah punya keyakinan ini memang perintah Allah semacam ini, maka saya laksanakan. Itu tentang corona. Tapi saya pikir jangan sampai ikut-ikutan takut karena kita takut, karena kita nggak jadi ke masjid. Jangan. Kita malah mendekatkan diri kepada Allah untuk senantiasa beribadah di masjidnya Allah. Insya Allah kita aman. Itu tentang Arafah, ya. Arafah keistimewaan semacam itu. Kemudian yang kedua tentang 10 Dzulhijjah, ya, yang genap. Apa? Di situ ada istilahnya apa? Hari Raya Kurban. Nah, tidak ada amalan di bulan di hari Nahar kata Allah kecuali apa? Meneteskan darah kurban. Artinya apa? Bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kita melaksanakan kurban. Nah ini, lah sekarang kita lihat, kalau kita sudah melaksanakan kurban, atau mungkin di hati kita belum sempat melaksanakan kurban, ada macam-macam alasan. Kadang-kadang kita merasa gak mampu, kayak masih belum ada rezeki kayak dan sebagainya, ya. Tapi tolong, bahwa kurban, ya, kalau mandari asasi katanya kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa kurban itu sebetulnya kita, kalau kita tahu ya, coba testimoni kepada orang-orang yang sudah berkorban, Mas, ya. Gimana tuh perasaan orang berkorban itu? Kalau orang yang berkorban ternyata, yang saya rasakan sendiri, yang mungkin banyak orang mengatakan, kalau sudah niat kurban, nggak merasa kalau kita itu kurban. Ya, karena apa? Rezeki Allah langsung menutupnya. Ya, rezeki akan diberikan sendiri oleh Allah dari niat kita. Jadi kita tinggal merubah niat di hati kita ini. Ya, niat kita niatkan berkorban des. Nah, kemudian Allah nanti akan mencarikan rezeki untuk kurban itu. Sama dengan haji. Sehingga haji itu jangan merasa kayak nggak mampu untuk haji. Enggak. Tinggal merubah niat, saya akan niat haji. Sarana nih dengan membayar 500.000 atau 100.000 monggo, ini untuk haji. Nanti Allah akan mencarikan itu biaya haji itu. Dan kita akan dipermudah oleh Allah rezeki-rezeki kita. Loh, tinggal merubah nih niat. Loh, kan kita kadang-kadang nggak percaya itu permasalahannya. Ya. Nah, sekarang tentang kurban sama. Kalau kita sudah niat kurban, Allah akan mencarikan dana untuk kurban. Lah, kalau ada orang yang mampu ternyata nggak mampu, mengatakan nggak mampu, hati-hati, ya. Kita sebetulnya mampu. Kurban itu berapa tahu harganya? Paling banter 3 juta sudah dapat itu, ya. Kalau lembu di kampus ini malah urunan cuman 2.700.000. Di kampus ini 2.700.000 itu sudah dapat lembu. Nah, sekarang rata-rata yang paling longgar 3 jutaan. Kemarin saya mencari sapi itu harganya rata-rata ada yang 18 juta, ada 19 juta, ya kan? Ada yang 20 juta. Yang paling penak mencari harga memang 20 juta ke atas. Banyak di pasaran sapi. Yang kurang dari 20 juta memang agak sulit karena saingannya banyak. Makanya kita di sini gampangannya uang 3 juta kita sudah dapat kurban. Kalau ada orang yang nggak mampu membayar uang 3 juta, ini nanti jangan-jangan seperti kata Rasulullah, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, ya, tapi dia tidak mau berkorban, apa kata Rasulullah? Apa benar? Pernah dengar? Lah ini. Jadi barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, tapi dia tidak mau berkorban, maka kata Rasulullah, jangan dekat-dekat tempatku ini. Waktu itu memang tempatnya tempat untuk berkorban, ya. Jangan dekat-dekat tempatku ini. Ada yang mengatakan tempat ibadahku ini. Nah, jadi kalau sudah semacam itu kita kan sudah, jangan-jangan kita nanti nggak diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad, karena dilarang dekat-dekat dengan tempat ibadah Rasulullah. Lah, padahal kalau saya kemarin waktu Nun Sewu, waktu nanti Jali kemarin juga gitu.
Saya tanya pada bapak-bapak, Pak, jenengan sampun kurban bareng. Loh, jenengan ngeses, nuwun sewu seneng rokok nggih. Jenengan ngeses. Terus sedinten tuh terus pinten Pak? Nah, ya setunggal pak lah kan. Sehari habis 1 pak. Paham ya? Sehari habis 1 pak. 1 pak harganya berapa? Berapa, Wan? Nah, 25 itu sing apik ku. Sing ndek wong desa ku katanya mek 10.000 Pak Wan. Jadi di desa itu katanya cuma 10.000 loh Pak 1 pak. Nah, 10.000 coba jenengan itu dibakar. Habis kan? Sekarang 10.000 dikumpulkan 1 hari 10.000. 1 bulan berapa? 300.000. Nggih. 1 bulan 300.000. Kemudian 1 tahun pinten, Pak? Nah, tinggal ngeping 3 kali 12 3.600.000. Loh, 3.600.000 andai kata 3 juta untuk membeli kurban itu sudah dapat. Nah, itu pakai logika. Oh, berarti kita itu mampu untuk berkorban pada dasarnya. Tapi kadang-kadang orang milih kendaraan dunia daripada kendaraan akhirat itu loh permasalahannya. Ya. Coba lihat sekarang sepeda motor baru semua. NMAX, anet berapa itu minimal 30 juta yuk. Ya kan? Jadi 30 juta itu kurban sendirian sapi mampu itu. Ya. Tapi kalau disuruh kurban nggak mau. Padahal kurban ini kalau kita tahu pahalanya ketika Rasulullah ya, pahalanya berkorban ini sama dengan apa, setiap bulu-bulu dari hewan yang kita korbankan, itulah nilai dari kebaikan yang ada dalam diri orang yang berkorban. Nah, jadi setiap bulu-bulu yang ada di hewan yang kita korbankan itu adalah 1 pahala. Bayangkan, kita kalau disuruh menghitung bulu yang ada di kaki saja, kita tidak akan mampu. Coba nanti hitung aja kakinya lembu itu ya, dihitung nggak akan mampu kita. Ya, karena apa? Bulu-bulunya banyaknya luar biasa. Makanya ketika Rasulullah bahwa nanti bulu-bulunya, kukunya, terus tanduknya ya, semuanya akan didatangkan di Ororo Mahsyar sebagai saksi kita. Nah, itu loh banyaknya pahala untuk berkorban. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa berkorban itu luar biasa kok. Itu. Mudah-mudahan kita dengan di bulan Dzulhijjah ini ya, ternyata ada keistimewaan semacam itu, jangan kita lewatkan ya, jangan kita lewatkan di bulan ini. Kalau mau kita lewatkan nanti rugi. Jangan-jangan bulan berikutnya kita sudah dipanggil oleh Allah, belum sempat berkorban sudah dipanggil oleh Allah. Padahal kita kalau berkorban pahalanya sebanyak itu. Makanya orang saneponya mengatakan ini, nanti memang ada hadis ya, tapi nggak tahu kuat kadar hadisnya itu, bahwa nanti hewan yang kita korbankan nanti bisa menjadi kendaraan di waktu kita menitis jembatan Shiratal Mustaqim. Loh, itu untuk hadisnya semacam. Tapi kalau kita logikakan memang benar. Ya. Karena pahalanya banyaknya pahala yang kita peroleh waktu berkorban, ya. Otomatis di sini waktu kita nanti menitis jembatan Shiratal Mustaqim akan mudah. Karena apa? Karena pahala kita banyak sekali sudah. Itu enggak terhitung. Nah, itu loh. Maka dari itu mari kita bersama-sama jangan sampai punya dalih bahwa kita enggak mampu untuk berkorban. Ini hanya berkorban di bulan Dzulhijjah. Belum lagi manfaat-manfaatnya yang seperti kita kalau kita melihat mungkin minggu depan kita sampaikan tentang bagaimana toh orang-orang itu kalau berkorban seperti yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim itu. Apa yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim. Mungkin sama dengan kita. Nah, itu kan. Jadi intinya sekarang ini saya memotivasi, mari kita bersama-sama untuk senantiasa di dalam hati kita giatkan untuk berkorban, bukan korban perasaan ya, tapi betul-betul berkorban hewan yang sesuai dengan perintah Rasulullah. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ceramah, tausiah, dan nasihat. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebihnya saya akan membaca ini lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.